Halo, perkenalkan, nama saya Karunia Akbar Garnesa. Saya adalah seorang fresh graduate dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Sejak awal kuliah, saya sudah menaruh minat yang sangat besar pada industri media kreatif. Bagi saya, media bukan hanya soal hiburan, tapi juga cara yang kuat untuk menyampaikan cerita dan pesan. Minat ini saya wujudkan tidak hanya di lingkungan akademis, tapi juga dengan mencari pengalaman di dunia profesional. Salah satu pengalaman berharga saya adalah saat magang sebagai Public Relation di PT Kereta Api Indonesia Divisi LRT Jabodebek. Di sana, saya tidak hanya belajar tentang komunikasi korporat, tapi juga bagaimana sebuah brand besar berkomunikasi secara visual dan naratif kepada publiknya. Motivasi terbesar saya untuk bergabung dengan Digistar Internship Telkom adalah karena saya melihat Telkom sebagai sebuah ekosistem inovasi digital di Indonesia, sehingga saya ingin langsung belajar dari para profesional di industri, berkontribusi pada proyek-proyek nyata yang berdampak, dan tumbuh bersama perusahaan. Saya berkomitmen untuk memberikan seluruh energi, kreativitas, dan kemauan belajar saya selama program magang ini. Saya tidak hanya mencari pengalaman, tapi saya juga ingin memberikan nilai tambah bagi tim. Saat ini, sambil menunggu kesempatan untuk berkarir, saya tidak hanya berdiam diri. Saya aktif mengasah kemampuan dengan mengambil beberapa kursus online, contohnya tentang motion graphic dan advanced color grading. Selain itu, saya juga mengerjakan beberapa proyek video freelance skala kecil untuk membantu UMKM lokal dalam membuat konten promosi. Serta, saya juga aktif berkolaborasi dalam pembuatan konten kreatif untuk media sosial. Salah satu proyek yang paling berkesan untuk saya yaitu adalah ketika produksi film pendek berjudul Oma Fiana. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah produksi program televisi dan mata kuliah produksi film. Di proyek ini, peran utama saya adalah sebagai editor offline. Tanggung jawab saya tidak hanya di meja editing. Pada saat proses praproduksi, saya terlibat aktif bersama sutradara dalam membahas storyboard dan shortlist untuk memastikan setiap adegan memiliki kesinambungan visual yang baik saat disatukan nanti. Pada saat proses produksi, saya ikut turun langsung di lokasi syuting untuk melakukan data wrangling dan memastikan semua footage yang diambil aman dan sesuai dengan kebutuhan cerita. Lalu pada saat proses pasca produksi, disinilah peran inti saya. Saya melakukan logging, menyusun rough cut, fine cut, hingga mencapai picture log atau finalisasi gambar sebelum diserahkan ke tim online editing. Kendala terbesar yang saya dan tim hadapi adalah inkonsistensi pencahayaan pada beberapa adegan yang diambil di hari berbeda, dan ada juga masalah pada file audio yang rusak pada beberapa bagian scene. Solusi untuk kasus pertama yaitu saya berkomunikasi intens dengan tim online editor dan memberikan catatan-catatan detail di setiap timeline untuk mempermudah proses color correction dan grading, sehingga mood film tetap terjaga. Untuk kendala kedua, yang lebih serius adalah beberapa file dialog mengalami kerusakan atau korup. Ini merupakan sebuah pukulan berat, namun saya dan tim tidak menyerah. Solusinya adalah saya, tim audio, dan tim online editing melakukan automatic dialog replacement atau dubbing ulang untuk beberapa bagian. Dan untuk bagian yang lain, secara kreatif saya menggunakan musik latar dan sound effect untuk tetap menyampaikan emosi adegan tanpa dialog. Meskipun penuh tantangan, mengerjakan proyek ini memberikan saya kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Hasilnya, film ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari dosen dan teman-teman yang lain. Proyek ini mengajarkan saya bahwa menjadi seorang editor bukan hanya soal teknis menyambung gambar, tapi juga tentang problem solving, komunikasi tim, dan kesabaran untuk merangkai sebuah cerita. Untuk mendukung pekerjaan saya, berikut adalah beberapa tools yang saya kuasai. Yang pertama, Adobe Premiere Pro dengan rating 9/10. Saya menggunakan software ini sebagai software utama untuk editing video, karena saya terbiasa dengan workflow-nya, mulai dari cutting, color grading, hingga audio sciencing.
sehingga sangat efisien dalam penggunaannya. Yang kedua, CapCut dengan rating 8/10. Aplikasi ini sering saya gunakan untuk editing cepat, terutama konten vertikal dan media sosial. Yang ketiga, Adobe After Effects dengan rating 7/10. Software ini saya manfaatkan untuk membuat motion graphic dan animasi teks. Keterampilan saya berkembang melalui eksplorasi mandiri dan kelas online, terutama dalam membuat opening title, lower third, dan transisi dinamis. Yang keempat, Adobe Photoshop dengan rating 9/10. Software ini saya gunakan untuk membuat materi pendukung visual seperti desain grafis, editing foto, retouching, dan compositing ringan. Yang kelima, Canva dengan rating 9/10, yang biasa saya gunakan untuk membuat desain presentasi, thumbnail sederhana, dan konten visual ringan. Dan yang terakhir, DaVinci Resolve dengan rating 7/10. Software ini mulai saya pelajari untuk kebutuhan color grading yang lebih kompleks. Meskipun belum menjadi tools utama, saya cukup memahami alur kerja dasar dan terus memperdalamnya melalui referensi profesional. Saya percaya bahwa karya terbaik adalah sebuah karya yang lahir dari kolaborasi yang sehat dan semangat untuk terus berkembang. Saya sangat antusias dengan kesempatan yang ditawarkan oleh Telkom Indonesia melalui program DigiStar Class Internship, dan saya yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi tim dan perusahaan.